Shalom, Horas bagi kita semua, jemaat yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus dimanapun berada. Kiranya kasih karunia dan damai sejahtera daripada Allah Bapa dan dari anaknya Yesus Kristus menyertai kita sekalian. Hari ini Kamis 15 Juni 2023, kita akan mendengarkan firman Tuhan penuntun hidup hari ini. Namun sebelumnya marilah kita satukan hati kita berdoa. Ya Tuhan Allah, Bapa di sorga, dalam Kristus Yesus, terima kasih buat hari ini Tuhan, dan juga kesempatan untuk kami akan mendengarkan firman-Mu sebagai penuntun perjalanan kehidupan kami hari ini. Biarlah Roh Kudus-Mu yang menguasai hati dan pikiran kami. Dalam Kristus Yesus kami telah berdoa. Amin. Firman Tuhan bagi kita tertulis dalam Filipi pasal 4 ayat 8. Jadi akhirnya, saudara-saudara, semua yang benar, semua yang mulia, semua yang adil, semua yang suci, semua yang manis, semua yang sedap didengar, semua yang disebut kebajikan dan patut dipuji, pikirkanlah semuanya itu. Demikian firman Tuhan. Tidak jarang dalam persekutuan gereja ditemukan adanya perselisihan. Perselisihan antar sesama jemaat atau perselisihan antar sesama majelis. Biasanya karena ada pihak yang berkeinginan sesuatu namun tidak berterima oleh pihak lain. Lalu muncul pihak yang bersimpati kepada yang ditolak. Lalu membentuk kelompok dan akhirnya berseteru. Tidak sedikit pula terjadi perpecahan dalam jemaat karena hal yang sedemikian. Pihak-pihak yang berseteru lalu memikirkan bagaimana agar kelompok mereka yang mendominasi dan menguasai. Selanjutnya, tak terbayangkan apa yang bakal terjadi kemudian. Jemaat yang dikasihi Tuhan, itulah yang dicermati dan diantisipasi Paulus bahwa bakal terjadi di jemaat Filipi perpecahan, sehingga ia harus menuliskan surat ini dan mengirimkannya. Dia menegaskan agar seluruh jemaat untuk hidup dalam sehati sepikir, satu tujuan untuk kemuliaan Tuhan saja. Menurut Kristus dengan hidup dalam kerendahan hati dan tidak hanya memikirkan kepentingan diri sendiri, melainkan juga kepentingan orang lain atau kepentingan bersama dalam persekutuan itu. Adalah Euodia dan Sintike, dua orang perempuan yang sama-sama turut melayani di tengah-tengah jemaat Filipi sebagai teman sepelayanan Paulus yang tengah berselisih paham sehingga menimbulkan dampak yang buruk bagi jemaat. Lalu Paulus mengingatkan mereka agar hidup sehati sepikir untuk kemuliaan Tuhan, bukan untuk mencari kemuliaan pribadi mereka. Tidak ada yang perlu mereka perebutkan dalam pelayanan, sehingga harus terjadi kompetisi di antara sesama pelayan. Karena sesungguhnya mereka telah menerima upah atas pelayanan mereka, yaitu bahwa nama mereka telah tercatat dalam buku kehidupan. Bandingkan pasal 4 ayat 3. Tidak perlu ada yang dikhawatirkan, akan tetapi tetaplah bersukacita di dalam Tuhan. Bersukacita karena telah beroleh kasih karunia. Oleh karena itu, hal yang harus dilakukan adalah bagaimana memikirkan tentang apa yang baik, yang harus diperbuat, yang mulia dan adil, yang suci dan yang manis, yang sedap didengar, dan semua kebajikan, serta yang patut dipuji. Karena apa dan bagaimana kita memikirkan sesuatu sangat menentukan tentang apa yang akan kita perbuat, dan sudah pasti juga menentukan akan apa yang kita terima. Berpikir positif tentang seseorang atau sesuatu hal menjadi menentukan bagaimana kita memperlakukan seseorang itu atau sesuatu hal itu. Dan sudah pasti kita melakukan hal-hal yang baik. Akan tetapi sebaliknya, jika kita berpikiran negatif, maka kita pertama-tama membencinya. Selanjutnya tidak memperdulikannya atau memperlakukan hal yang tidak baik kepadanya. Maka yang perlu diingat dan direnungkan adalah bahwa hidup dalam suatu persekutuan
diperlukan pola berpikir yang positif, yang selalu mengarah kepada terciptanya kebaikan dan kesejahteraan serta damai bersama. Kejar dan berusahalah menjadi yang terbaik untuk semua orang, menjadi berkat bagi orang lain tanpa memperhitungkan balas jasa atas semua itu, karena kita telah lebih dahulu menerima upah dari Tuhan, yaitu keselamatan kekal dan nama yang tercatat dalam buku kehidupan. Amin. Terima kasih Tuhan buat firman-Mu yang telah kami dengarkan pada saat ini, dan biarlah Roh Kudus-Mu yang mencerahkan hati pikiran kami berlaku sesuai dengan Engkau kehendaki. Dalam Yesus kami telah berdoa. Amin. Selamat beraktivitas bagi kita semua jemaat yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus. Kiranya Tuhan menyertai kita, menguatkan kita, dan memberkati kita. Shalom, Horas, Marihita, Salhubna.